Manajemen lingkup proyek. Dalam pembahasan ini, manajemen lingkup proyek dibagi menjadi beberapa submateri. Submateri pertama yaitu manajemen lingkup proyek yang mencakup 3 hal. Pertama, lingkup. Dalam manajemen lingkup proyek, lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses digunakan untuk menciptakannya. Kedua, hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek, seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Ketiga, manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Submateri kedua, proses manajemen lingkup proyek yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Kedua, definisi lingkup, yaitu meninjau catra proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Ketiga, membuat WBS, membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Keempat, verifikasi lingkup, memformalkan penerimaan lingkup proyek. Kelima, pengendalian lingkup, yang merupakan perubahan lingkup proyek. Submateri ketiga, perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Kemudian kedua, masukan utamanya mencakup catra proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Submateri keempat, penetapan lingkup proyek secara spesifik yang terbagi atas 4 poin penting. Yang pertama, Project Charter. Project Charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement. Dokumen Project Charter berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Dokumen ini menampilkan judul proyek yang dikerjakan, latar belakang dijalankannya proyek, deskripsi, target, ruang lingkup, tim yang terlibat, durasi pengerjaan proyek, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari Project Charter. Kedua, Gantt chart. Gantt chart adalah sejenis grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek, serta jadwal dan waktu pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas, juga batas waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. Berikut adalah contoh dari Gantt chart. Ketiga, membuat Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelapor hierarkis. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau pemecahan setiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. WBS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak, gambar-gambar, dan spesifikasi. Berikut adalah contoh dari WBS. Keempat, mind mapping. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses pemetaan pikiran dan menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf atau bentuk korelatif konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas
dengan gambar yang disukai dan mudah dimengerti oleh pembuatnya. Berikut adalah contoh dari submateri kelima, verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkungan. Banyak proyek teknologi informasi yang sengsara karena cakupan dan verifikasi lingkup yang buruk. Validasi ruang lingkup melibatkan penerimaan secara formal atas hasil proyek yang telah diselesaikan. Penerimaan ini sering dicapai dengan inspeksi pelanggan dan kemudian menandatangani kesepakatan atas hasil. Tim proyek harus mengembangkan dokumentasi yang jelas tentang produk dan prosedur proyek untuk mengevaluasi apakah mereka selesai dengan benar dan memuaskan. Submateri keenam, pengendalian lingkup, yang mencakup 3 hal utama. Yang pertama, pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Kedua, sasaran pengendalian lingkup adalah untuk A. Pengendalian faktor yang menyebabkan perubahan lingkup. B. Memastikan bahwa perubahan proses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Mengelola perubahan ketika terjadi. Dan ketiga, varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual.